Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pendidikan agama Islam berbasis multikultural. Nah, untuk yang pertama tentang pengertian pendidikan Islam berbasis multikultural. Pendidikan Islam berbasis multikultural adalah salah satu pendekatan yang menekankan terhadap pengenalan siswa dan menghargai budaya yang berbeda dari budaya asal mereka. Nah, dalam cakupan yang lebih luas, dalam sistem pendidikan nasional merupakan salah satu solusi bagi keragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Menurut para ahli, menurut Azhar-Mardi, Azra mendefinisikan multikultural sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografi dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. Sedangkan menurut Haryansyah, dari sudut pandang psikologis, menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memandang manusia memiliki beberapa dimensi yang harus diakomodir dan dikembangkan secara keseluruhan, bahwa kemanusiaan manusia pada dasarnya adalah pengakuan akan pluralitas, heterogenitas, dan keberagaman manusia itu sendiri. Selanjutnya, tujuan dari konsep pendidikan Islam berbasis multikultural, yaitu untuk memahami pelajar, mahasiswa, dan semua warga agar memperoleh inspirasi pengetahuan, sikap, dan tindakan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran kemanusiaannya. Peran-peran kemanusiaannya pada masyarakat demokrasi, pluralistik, serta diperlukan untuk berinteraksi, bernegosiasi, dan komunikasi dengan warga dari kelompok beragam agar tercipta sebuah tatanan masyarakat dan bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai utama dalam pendidikan Islam berbasis multikultural. Di dalam nilai-nilai utama dalam pendidikan Islam berbasis multikultural terdapat 4 nilai-nilai penting. Yang pertama ialah tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan. Pandangan hidup manusia bertujuan untuk merealisasikan konsep keesaan Tuhan dalam hubungan antar sesama manusia. Nilai yang kedua ialah ummah. Apa itu? Yaitu hidup bersama. Semua orang memiliki akses yang sama untuk tinggal di jagat raya ini, untuk tinggal di muka bumi ini, untuk saling berdampingan, saling mengikat hubungan sosial dalam sebuah kelompok, komunitas, masyarakat, ataupun bangsa. Untuk nilai yang ketiga ialah rahmah atau kasih sayang, yakni perwujudan dari sifat-sifat Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia yang diciptakan oleh Tuhan untuk saling berinteraksi, saling berkomunikasi satu sama yang lain, satu dengan yang lain, atas dasar semangat saling mengasihi dan saling peduli antar sesama manusia. Untuk nilai yang terakhir, yang keempat, ialah al-musawah, bahwa semua manusia adalah bersaudara dan mendapat perlakuan yang sama di hadapan Allah, meskipun mereka berbeda jenis kelamin, gender, ras, warna kulit, maupun agama. Di hadapan Allah akan mendapatkan perlakuan yang sama. Yang membedakan ialah ketakwaan dari setiap masing-masing manusia. Selanjutnya, terkait studi kasus penerapan pendidikan agama Islam berbasis multikultural. Di sini kami sebagai pemateri dari kelompok 5 menemukan sebuah studi kasus
yang mengangkat tema implementasi pendidikan multikultural di SMA Negeri 1 Teluk Keramat. Nah, objek dalam studi kasus ini yaitu siswa dan siswi di SMA 1 Teluk Keramat. SMA Negeri 1 Teluk Keramat merupakan sekolah yang terdiri dari peserta didik yang berasal dari berbagai daerah. Mayoritas peserta didik tersebut berasal dari ras, etnis, suku yang berbeda-beda. Sehingga bahasa, budaya, bahkan kemampuan peserta didik berbeda dan beragam. Nah, SMA Negeri 1 Teluk Keramat ini menerapkan pendidikan multikultural agar peserta didik dapat belajar saling menghargai dan menghormati bentuk-bentuk keragaman dan perbedaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi dan studi dokumentasi, bahwasanya penerapan pendidikan multikultural di SMA Negeri 1 Teluk Keramat ini dilakukan dengan cara pembiasaan yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan pengembangan diri yang dilakukan di sekolah. Sedangkan berdasarkan wawancara dengan guru, diperoleh data bahwasanya cara yang dilakukan guru untuk melaksanakan pendidikan multikultural adalah dengan mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Nah, pengintegrasian dalam mata pelajaran dilakukan di setiap pokok bahasan atau tema dalam pembelajaran. Selain itu, berdasarkan studi dokumen pendidikan multikultural di sekolah dapat terlihat dalam struktur dan muatan kurikulum sekolah. Beberapa mata pelajaran dalam muatan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan multikultural yaitu PPKN atau Pendidikan Kewarganegaraan, lalu kemudian Ilmu Pengetahuan Sosial, lalu kemudian Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Sedangkan untuk pendidikan multikultural di dalam kegiatan pengembangan diri yang juga bentuk dari pendidikan multikultural di sekolah adalah kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah. Nah, dari hasil wawancara juga dapat diperoleh data bahwa sekolah SMA Teluk Keramat 1 ini menjadi faktor pendukung yang banyak berpengaruh dalam pengimplementasian pendidikan multikultural di sekolah. Hal tersebut dikarenakan sekolah ini memiliki iklim yang menerima dan menghargai perbedaan, sehingga warga sekolah juga bersikap terbuka terhadap perbedaan dan menjadi lebih mudah untuk terbiasa dengan keberagaman yang ada di sekolah ini. Nah, selain itu, bahwa sekolah ini juga menerapkan pendidikan multikultural di sekolah dengan cara memfasilitasi atau memberikan sarana-prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang implementasi pendidikan multikultural. Fasilitas dan sarana-prasarana yang terdapat di sekolah ini antara lain tersedianya guru, bimbingan dan konseling, tersedianya beberapa tulisan-tulisan yang menggambarkan keberagaman dan sikap menghargai keragaman, seperti tulisan nilai-nilai seperti demokratis, semangat kebangsaan, kejujuran, disiplin, tutwuri handayani, dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian dalam penerapan pendidikan multikultural di sekolah ini tentu terdapat faktor yang menghambat dalam penerapannya. Salah satunya yaitu masih kurangnya media yang mendukung penerapan pendidikan multikultural. Hal tersebut juga sesuai dengan data yang diperoleh melalui observasi. Nah, kekurangan yang dimaksud seperti kurangnya media yang bisa digunakan untuk mengajarkan tentang keberagaman. Misalnya, media yang dapat digunakan untuk mengajarkan tentang budaya lain. Media yang digunakan harus terdapat contoh-contoh media baik berupa gambar, film, maupun video yang dipaparkan agar dapat menambah wawasan peserta didik tentang keberagaman. Sehingga para peserta didik akan lebih mudah mengetahui wujud dari keberagaman tersebut.
sekolah masih minim dengan ketersediaan media keberagaman. Nah, selain faktor penghambat tersebut ada juga, yaitu faktor penghambat yang lain adalah sikap sebagian individu, baik dari siswa yang belum bisa menerima dan menyesuaikan dengan baik perbedaan yang ada di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Serta dari pihak orang tua, masih ada yang belum bisa memahami siswa lain, terutama siswa yang berkebutuhan khusus dengan alasan takut mempengaruhi anaknya. Meskipun secara keseluruhan lingkungan sekolah sudah mendukung, terutama dari pihak kepala sekolah dan para guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan sedikit menyimpulkan tentang apa yang telah kelompok kami amati dari jurnal yang berjudul Implementasi Pendidikan Multikultural di Sekolah dengan studi kasus di SMA Negeri 1 Teluk Keramat. Nah, di sini saya akan menyimpulkan yang pertama ialah apa saja yang dilakukan oleh sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural. Yang kedua ialah faktor apa saja yang mendukung terwujudnya pendidikan multikultural di sekolah tersebut. Untuk yang ketiga ialah faktor penghambat apa saja yang terdapat di sekolah tersebut. Dan yang terakhir, solusi yang tepat untuk digunakan dalam mewujudkan pendidikan multikultural di sekolah tersebut. Baik, untuk selanjutnya kesimpulan yang pertama mengenai strategi apa saja yang dilakukan sekolah demi mewujudkan pendidikan multikultural. Ada 2 strategi. Yang pertama ialah implementasi pendidikan multikultural di sekolah dilihat dari dimensi integrasi isi. Lah, yang dimaksud integrasi isi ini ada 2. Yang pertama, integrasi terprogram dan integrasi yang tidak terprogram. Untuk integrasi yang terprogram itu berupa ekstrakurikuler, sedangkan integrasi yang tidak terprogram terdiri dari kegiatan rutin yang dilakukan secara terjadwal, lalu kegiatan spontan dan kegiatan keteladanan. Untuk kesimpulan yang kedua mengenai faktor pendukung. Nah, di sini ada beberapa macam faktor pendukung. Yang pertama ialah kurikulum sekolah, selanjutnya sarana dan prasarana, peran guru, program dan kegiatan sekolah, lalu yang terakhir ialah peserta didik. Untuk selanjutnya, apa saja faktor yang menghambat sekolah demi mewujudkan pendidikan multikultural? Itu ada berbagai macam. Untuk faktor yang pertama ialah kurangnya media keberagaman di sekolah tersebut. Selanjutnya, kurangnya poster-poster tentang keberagaman. Lalu poster-poster tentang keberagaman dan nilai-nilai multikultural, dan kurangnya sosialisasi kepada siswa. Lalu selanjutnya, apa saja sih solusi yang tepat untuk mengatasi hambatan tersebut? Di antaranya ialah sekolah menekankan tentang nilai-nilai menghargai, nilai-nilai menghormati,
dan nilai-nilai toleransi. Lah itu didukung dengan kebijakan sekolah yang melaksanakan pendidikan budi pekerti luhur, menambah poster-poster tentang keberagaman, dan lebih sering melakukan sosialisasi tentang pembahasan pendidikan multikultural. Lalu yang terakhir ialah melakukan kegiatan di luar sekolah dengan mengikut sertakan setiap siswa dalam berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan di luar sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.